Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian di seluruh dunia. Selamat datang di Ditya dan Tutor. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang pasti disenangi oleh teman-teman sekalian ya. Mau tahu itu apa? Nah, sebelum video ini saya lanjutkan, ada baiknya jika teman-teman itu menonton secara full ya, supaya dapat ilmunya. Kalau nontonnya cuma setengah-setengah atau cuman di skip-skip, nanti tidak dapat ilmunya ya. Jadi eman-eman kuota teman-teman. Oke, mari kita mulai ya. Orang Indonesia, ya bukan hanya di Indonesia saja sebenarnya sih, di seluruh dunia itu sangat suka sesuatu yang gratis-gratis. Yang gratis tapi banyak manfaatnya. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menjadi seorang YouTuber itu dengan modal yang minim ya, secara gratis itu ya bisa jadi seorang YouTuber. Oke ya, modal dari seorang YouTuber itu apa sebenarnya? Ya, gimana teman-teman? Sudah tahu semuanya ya? Atau belum ada tahu nih? Ya, kalau ingin jadi seorang YouTuber, modal utamanya adalah ide, ya, ide. Terus yang kedua apa kemudian? Kemauan. Nah, setelah ide dan kemauan ini, yang ketiga dan seterusnya itu adalah baru yang hal-hal teknis seperti alat, seperti kuota, seperti wifi mungkin. Itu adalah hal-hal yang setelahnya. Nah, jadi seorang YouTuber itu sebenarnya bisa dilakukan ya tanpa modal alias gratis itu jika kita ngapain nih kira-kira? Satu, punya keluarga, ya punya keluarga. Kalau nggak punya keluarga, tenang, masih tetap bisa. Punya tetangga. Kalau misalnya nggak punya keluarga, tidak punya tetangga juga, atau hubungannya buruk dengan tetangga, masih bisa juga punya teman. Tapi kalau ternyata teman-temannya juga tidak punya teman, wah ini agak kacau ini. Ya, setidaknya kalau pengen bisa gratis itu harus punya salah satu dari tiga ini ya, keluarga, tetangga, atau teman. Setidaknya punya salah satunya. Ya, jangan jadi orang yang terlalu ansos gitu ya teman-teman ya. Kalau seperti itu ya agak repot ya kehidupanmu ya. Soalnya kan manusia itu adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kan setidaknya harus punya hubungan dengan manusia lain. Entah itu hubungan kekeluargaan, hubungan bertetangga, ataupun hubungan pertemanan. Ya, kalau nggak punya tiga hal ini ya repot. Pasti harus harus punya uang lebih ya kalau ingin jadi YouTuber ya. Oke ya, kenapa kau harus punya setidaknya dari tiga hal ini? Tiga hubungan ini, setidaknya harus punya tiga hubungan ini ya karena itu. Pertama ya, kalau kita ingin menjadi seorang YouTuber tanpa modal alias gratis, kita tuh tidak harus punya HP, tidak harus punya kuota ya. HP itu bisa pinjam, entah pinjam ke keluarga, pinjam ke tetangga, ataupun pada temannya kalian ya teman-teman ya. Kemudian masalah kuota pun juga sama, atau wifi ya. Kalau teman-teman tidak punya keluarga, tetangga, atau teman, itu ya sulit ya untuk mencari pinjaman kuota atau internet atau wifi itu ya. Jadi modal utamanya kalau ingin bisa jadi YouTuber yang tanpa modal adalah punya salah satu antara keluarga, tetangga, maupun teman. Setidaknya punya salah satu. Kalau punya tiga-tiganya malah lebih baik lagi nih, gitu ya. Banyak sekali ya orang-orang ini yang di dunia ini ya itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta, tapi punya tiga ini ya. Punya tiga ini tuh dia ya tetap bisa hidup. Karena kan moto orang Indonesia hidup senang walaupun tak punya uang. Punya keluarga ya minta keluarganya. Setidaknya kalau misalnya hidup sebatang kara gitu ya, nggak punya keluarga ya punya tetangga atau teman yang baik yang mensupport ya. Kalau nggak punya seperti itu ya agak repot ya. Jadi ya teman-teman ya, intinya kalau tidak punya tiga hal ini tuh sangat susah untuk menjadi YouTuber tanpa modal.
Karena modalnya jadi YouTuber tuh setidaknya harus punya HP. Kalau nggak punya HP ya punya kamera atau laptop. Tapi kan punya kamera tuh nggak bisa ngupload kan kalau nggak punya laptop atau komputer. Jadi ya itu ya teman-teman ya. Perbaiki hubungan teman-teman dengan keluarga, tetangga maupun teman, supaya kalau misalnya teman-teman itu belum punya HP, mungkin ada yang belum punya HP ya, nonton video saya ini mungkin tuh pinjem atau nonton di warnet ya. Setidaknya tuh yaitu punya hubungan yang baik dengan keluarga, tetangga ataupun teman gitu. Terus untuk ide menjadi seorang YouTube itu ya, ide itu sangat banyak ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, para vlogger-vlogger itu sebenarnya kan apa yang mereka tampilkan? Kehidupan sehari-hari kan. Teman-teman kan juga hidup. Karena teman-teman punya modal hidup itu, sebenarnya kan dari hidup itu bisa dikontenkan. Banyak ya yang bisa dikontenkan ya. Misalnya konten memasak. Sehari itu kan setidaknya memasak 1 kali ya, atau ya kalau 2 kali atau 3 kali itu lebih baik. Saat masak, coba itu bisa direkam gitu ya, cara memasak apa gitu ya. Cara masak nasi itu mungkin juga payu ya teman-teman ya. Saya tuh pernah itu dulu pas masih kecil itu ya, tinggal sama saudara saya itu, pas ditinggal sama orang tua saya tuh, dia bikin nasi itu mungkin tidak tahu caranya atau gimana, itu nasinya keras, airnya kurang. Nah, dari situ saya belajar, oh ternyata hal-hal yang simpel membuat nasi itu juga perlu tutorial. Itu bisa dibikin oleh teman-teman menjadi sebuah konten. Terus, kalau teman-teman misalnya suka makan ya. Pertama masak, lagi kan kehidupan sehari-hari kan ada masak, terus ada makan ya. Orang sekarang kan suka ya lihat orang makan ya, mukbang, terus review makanan dan lain-lain. Misal teman-teman lagi pergi, aku mau sarapan soto, ya dikontenin bisa itu. Pergi ke warung soto terus makan sambil dikontenin, wah ini warung sotonya asik nih, enak nih teman-teman, atau gimana lah, seperti itu. Terus ya lagi ya sudah ya, masak, makan, terus apa lagi ya, ya kehidupan sehari-hari. Oh ya, mandi itu bisa jadi bisa jadi konten ya. Mandi itu bisa jadi konten teman-teman ya, tapi bukan pas waktu mandinya ya, bukan, tapi yang jadi konten adalah produk-produk yang digunakan untuk mandi. Misalnya aku habis mandi, saat mandi itu menggunakan odol ini, setelah menggunakan odol ini itu gigi saya jadi bersih, atau saya pakai sampo apa gitu. Itu kan bisa dijadikan konten teman-teman ya. Malah bisa jadi kalau misalnya bisa tenar, itu kan malah bisa dapat endorsement dari sampo, sabun ataupun sikat ya gitu. Terus lagi ya, ini tidur ya. Tidur itu sebenarnya bisa dikontenin teman-teman ya. Kalau teman-teman kan sekarang ini sangat sering ya di kota itu ya, orang-orang pada insomnia, tidak bisa tidur. Mungkin di desa-desa sekarang juga mungkin ada yang seperti itu ya. Sekarang kan banyak manusia itu yang sering insomnia, nggak bisa tidur kalau malam itu. Nah, ini bisa ini trik cara relaksasi supaya bisa tidur lah. Bisa jadi konten. Cara atur pernafasan untuk tidur. Nah, itu kan bisa jadi konten kan. Sebenarnya tuh kehidupan sehari-hari kita itu bisa dikontenkan. Kalau sampai kehabisan konten tuh kan, sampai kehabisan ide tuh ya gimana ya. Perlulah kita merefresh diri ya, perlu melihat sekitar. Ya, jangan pikirannya tuh sempit, jangan. Buka pikiran seluas-luasnya ya. Buka. Jadi teman-teman kalau pikirannya luas, hubungan pertemanan, hubungan bertetangga, hubungan berkeluarga itu pasti akan baik. Kalau tiga-tiganya ini baik, teman-teman pasti akan lebih terbuka pikirannya itu. Seperti tadi ya, dari kehidupan sehari-hari semuanya bisa dijadikan konten. Ya, syarat jadi seorang YouTuber itu adalah punya ide dan mau melakukannya. Terus ya punya alat-alatnya. Nah, supaya bisa gratis itu bisa pinjem kepada saudara, keluarga, teman, ataupun tetangga. Tapi kalau misalnya nggak punya hubungan baik dengan 3 ini pun juga sebenarnya bisa. Cuman kan harus punya modal lebih gitu ya.
Jadi itu teman-teman ya, semoga membantu bagi yang mendek idenya. Sudah saya sebutkan tadi kan, kalau kehidupan sehari-hari ini bisa dijadikan konten, tinggal dikait-kaitkan aja dengan topik atau niche teman-teman itu ya di YouTube-nya ya, itu bisa dikait-kaitkan. Ya insya Allah itu membantu kalau teman-teman mau mengambil ilmunya dari situ ya. Sekian dari saya, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Jumat berkah ini teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.